kita akan berdiskusi sebuah topik yang menarik yang secara langsung berdampak pada kesuksesan dalam profesi kita, yaitu bagaimana kekuatan kepribadian kita meningkatkan kesuksesan dalam profesi kita. Kita juga akan membahas dinamika dari kepribadian sanguin, flegmatis, koleris, dan melankolis, dan memahami bagaimana kekuatan kepribadian kita menuntun kita dalam perjalanan menuju kesuksesan dalam profesi kita. Sebelum kita membahas secara spesifik, mari kita ingatkan kembali ingat-ingat kembali tentang kepribadian yang ada dalam diri kita masing-masing, yaitu sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis. Elevating professional success through personality strength. Jadi kita ingat-ingat tentang kepribadian yang ada dalam diri kita. Ya, ini sudah kita bahas, sudah kita diskusikan di sharing-sharing saya sebelumnya. Dan ini menjadi dasar dari sharing saya pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian yang dominan itu ada 4 dominan yaitu sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Dalam diri kita juga ada kombinasi dari keempat jenis kepribadian ini. Ada yang kolerik sanguinis, ada yang melankolis flegmatis, dan kadang-kadang kita juga waktu kita sakit atau waktu kita capek, kita nggak bisa mengontrol diri kita, maka akan muncul kepribadian kita yang asli. Jadi dari 4 kepribadian ini akan terjadi kombinasi yang menurut pakarnya itu bisa terjadi sekitar 12 kombinasi. Nah, yang kita sepakati dalam hal ini adalah kepribadian yang paling dominan. Dalam mengenali kekuatan dari kepribadian kita sangatlah penting. Karena kita tahu bahwa dari 4 kepribadian yang dominan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Maksudnya ada yang menjadi kekuatan kita dan ada juga yang menjadi kelemahan kita. Dengan memahami kekuatan dari kepribadian kita, kita akan memberdayakan dan juga kalau kita manfaatkan secara efektif, itu akan meningkatkan kesuksesan dalam profesi kita. Mari kita mulai dengan membahas kekuatan dari sanguinis. Sanguinis orangnya ceria, supel, antusias, spontan, persuasif, menyenangkan, hangat, suka humor, ekspresif, dan sejenisnya. Jadi kekuatan sanguinis ini kalau kita lihat, mungkin kita pernah ketemu orangnya yang ramah, sosial, dan optimis. Kemampuan sanguinis untuk berinteraksi dengan orang lain dapat meningkatkan kesuksesan profesional, terutama dalam hal membutuhkan jaringan atau network atau relasi dan juga membangun hubungan. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita sebagai orang sanguinis dapat memanfaatkan kelebihan kita ini untuk meningkatkan kesuksesan kita dalam profesi. Di sini yang merasa dominannya sanguinis, kita lihat bagaimana cara untuk dapat membuat kekuatannya itu menjadi kesuksesan. Nah, kalau kita lihat orang sanguinis ini mempunyai kehebatan dalam hal jaringan karena orangnya supel sehingga dapat membangun hubungan dengan cepat dan dengan banyak orang. Jadi dengan memanfaatkan keterampilan atau kelebihan dari dapat membangun jaringan atau network dengan luas melebihi kepribadian yang lain. Nah, kita coba kembangkanlah peran ini dengan menitik beratkan pada interaksi yang lebih sering. Kemudian juga kepemimpinan yang optimis. Orang yang sanguinis, sebagai seorang sanguinis, pemimpin yang sanguinis itu selalu optimis. Nah, ini kekuatan optimisme ini juga akan memotivasi dan juga akan menginspirasi tim yang kita manage, terutama dalam masa-masa sulit. Misalnya, pemimpin yang sanguinis dapat membuat suasana yang sulit itu menjadi kelihatannya lebih ringan dengan men-sharingkan pandangan-pandangan positif dalam hal mengalami kesulitan. Kemudian juga orang sanguin kekuatannya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Ya, seperti di awal, mempunyai banyak sekali relasi, mempunyai networknya begitu luas karena kemampuan untuk beradaptasinya tinggi. Jadi supaya bisa meningkatkan keberhasilan dalam profesi kita ini, kita manfaatkan. Jadi kalau ada sesuatu yang
ada perubahan dan lain sebagainya, kita sebagai seorang sanguinis akan menghadapi perubahan itu dengan antusias. Karena orang sanguinis ini senang sekali kalau ada perubahan. Kalau tidak berubah akan membuatnya jenuh. Jadi kekuatan beradaptasi ini akan dapat meningkatkan kesuksesan dalam profesi seorang sanguinis. Karena seorang sanguinis ini sangat fleksibel dan ceria. Oke, itu untuk sanguinis. Sebelum saya lanjutkan dengan yang lain, saya undang untuk mereka yang mau bertanya dalam hal kekuatan dari orang sanguinis ini. Silakan. Kekuatan seorang flekmatis itu ramah, kemudian sabar juga, sementara sambil melihat kekuatan mungkin kita juga sambil melihat apakah ini cocok dengan diri kita. Mendukung, sangat support, ya, selalu memberikan support kepada teman-teman. Responsif juga, seorang pragmatis itu seorang pendengar yang baik. Pendamai, nah juru damai, peacemaker. Jadi kalau ada konflik-konflik itu orang yang paling tepat untuk menjadi penengah atau mediator adalah seorang pragmatis. Taat juga, jadi orang pragmatis itu selalu taat dengan peraturan dan tidak akan belok-belok ke sana ke sini. Tenang, jadi orangnya sabar, tenang, kemudian baik hati juga. Maksudnya yang lain bukan tidak baik hati, ini maksudnya menonjol sekali, kebaikan hatinya itu menonjol sekali. Dapat diandalkan juga, dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Jadi ada kecenderungan bahwa orang pragmatis itu jujur, mengatakan apa adanya. Mungkin ya boleh dikatakan polos ya, dan sejenisnya. Ada di sini yang berasal seorang pragmatis. Jadi orang yang flekmatis ini kekuatannya bisa menenangkan badai, ya, bisa menenangkan konflik, ya, dan juga cukup diplomat. Jadi keahlian flekmatis dalam menyelesaikan konflik dan juga kolaborasi dengan tim itu merupakan suatu aset dalam diri seorang flekmatis untuk meningkatkan kesuksesan dalam profesi kita. Nah, kita manfaatkan kalau kita sebagai seorang flekmatis kita manfaatkan kekuatan kita ini dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam tim kita atau dalam lingkungan kita. Misalnya untuk situasi-situasi yang membutuhkan mediasi dan lain sebagainya, kita turun tangan. Kemudian juga kalau seorang pragmatis bisa juga menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau seorang pemimpin yang pragmatis bisa memanfaatkan ketenangan, terutama dalam situasi yang penuh dengan tekanan atau situasi yang sangat chaos. Kalau seorang pragmatis menghadapi situasi yang chaos, tenang aja, tidak akan terlalu panik ya. Selama krisis yang terjadi kemarin-kemarin, seorang pragmatis itu lebih tidak stres karena memanfaatkan ketenangan. Kemudian juga kekuatan dari seorang pragmatis ini kolaborasi dengan timnya itu kuat. Jadi timnya itu solid ya, timnya solid, mayoritas merasa senang bergabung dengan pemimpin yang pragmatis. Karena pemimpin yang pragmatis itu pendekatannya adalah pendekatan dengan kesabaran. Ya, itu tiga kekuatan utama yang bisa kita manfaatkan supaya kita sebagai orang pragmatis dapat menjadi lebih sukses dalam profesi kita. Oke, saya seperti tadi sebelum melanjutkan ke kekuatan kepribadian yang lain, ada komentar, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita lanjutkan dengan kekuatan dari koleris ya. Kekuatan dari koleris itu mandiri, berani, praktis, gerak cepat, optimis ya. Jadi selalu optimis. Apapun tantangannya selalu yakin dapat berhasil. Disiplin, kuat sekali dalam disiplin, tangguh, jadi tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Ini cocok sekali dengan kutipan yang mengatakan seorang pemenang tidak pernah menyerah, tapi seseorang yang menyerah tidak pernah menjadi pemenang. Berambisi, jadi selalu punya visi yang jauh ke depan dibandingkan dengan yang lain. Tegas, juga tegas, jadi segala sesuatunya itu sangat praktis dan tegas ya, dan sejenisnya. Ya, yang paling pada malam hari ini, jadi seorang koleris itu orangnya berorientasi pada tujuan seperti yang pada infografik daripada 4 kepribadian di awal. Orientasi pada tujuan, pada hasil ya. Dan seorang pemimpin yang koleris itu mempunyai kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang sulit dan mempunyai banyak inisiatif untuk ke depan. Nah, bagaimana kita berdayakan, kita manfaatkan kekuatan kita ini untuk kesuksesan dalam profesi kita.
salah satu kekuatan seorang yang koleris itu selalu berorientasi pada tujuan, pada tujuan. Ada satu proyek itu pasti sudah mempunyai tujuannya dan juga sudah mempunyai targetnya dan positif bisa dapat dan ternyata berhasil. Sekarang posisi dia dalam klub kita itu sudah naik satu level. Jadi buatlah keputusan dengan penuh percaya diri dan pimpinlah dengan penuh wibawa. Diteruskan, ya, ditekankan. Kemudian juga kepemimpinan yang tegas. Tetaplah tegas, ya. Teruskan aja. Mungkin seperti yang tadi disebutkan, kalau yang flegmatis itu pasti ada yang nggak tahan, ya, pasti nggak tahan kalau flegmatis, kalau tidak beradaptasi dengan seorang pemimpin yang koleris. Ya, tujuannya apa? Karena dengan kepemimpinan yang tegas ini, itu akan membuat segala target yang sangat ambisius itu bisa tercapai. Kalau tidak tegas, ya tidak akan tercapai, ya. Visi yang strategis. Jadi ini tiga hal yang kita berdayakan sebagai seorang orang yang dominannya koleris. Terus aja visinya, terus jangan dikenorkan, ya, jangan dikenorkan. Dan seorang koleris itu dapat mengkomunikasikan visi strategisnya kepada tim dengan baik dan juga sambil mengkomunikasikan sambil juga membagikan ora-oranya. Jadi mendorong perubahan dalam organisasi untuk menjadi jauh lebih. Ya, ini yang kepribadian yang ketiga. Oke, mungkin kembali ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Wah, malam ini teman Tasensi banyak ya, Pak. Ya, saya butuh support mereka karena Luar biasa. mereka teman-teman baik saya dan juga mereka adalah orang-orang yang senang belajar. Padahal mereka sudah sukses semua, lebih sukses dari saya, lebih sukses dari saya. Tapi mereka tetap semangat untuk belajar. Ya, kan kita untuk menjadi sukses jangan pernah berhenti belajar, Pak Sandi. Ya, Ya. saya masih ingat ada satu pepatah yang saya dapat dari seorang teman. Itu tahun 2005 saya dapat, mengatakan, if we stop being better, we stop being good. Jadi kalau kita tidak terus mengusahakan untuk menjadi lebih baik, berarti kita itu berhenti menjadi baik karena orang lain akan menyusul kita. Mungkin silakan ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas dan sebagainya. Soal kepribadian itu sangat menarik karena bisa berhubungan dengan segala bidang dalam hidup kita. Melankolis, kekuatan dari melankolis itu teratur. Teratur, segalanya harus sesuai dengan peraturan. Ya, ada mungkin itu bahasa Sunda atau apa. Orangnya itu sepan, sepan. Ya, mungkin ada yang ngerti, ya. Kayaknya bahasa Sunda. Teratur dan perfeksionis, perfeksionis. Jadi saya juga punya seorang teman. Nah, dia itu kalau mengerjakan sesuatu itu selalu harus bagus, harus perfect. Kalau nggak perfect, dia itu kecewa pada dirinya sendiri. Kemudian setia juga. Setia itu tekun, ya, setia pada kerjaannya, tekun dan juga analitis, analitis banget, ya. Segalanya itu bisa dilihat, bisa dianalisa secara detail dan juga disiplin, termasuk disiplin juga seperti Polaris. Mandiri karena dia lebih suka bekerja sendiri dibandingkan dengan rame-rame. Jadi ada orang yang suka kerjanya itu keroyokan, kalau seorang melankolis itu bisa mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Dan kreatif juga karena perfeksionis dan karena analitis sehingga dan teratur, sehingga ini membuat seorang melankolis itu kreatif. Pemecah masalah juga karena ketekunannya itu membuat menjadi seorang yang dapat memecahkan masalah yang sulit untuk orang dengan kepribadian yang lain. Jadi melankolis adalah seorang pemikir yang analitis dan juga berorientasi pada detail, ya, dan orang yang melankolis itu memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan sistem, sesuai dengan sistem. Nah, jadi tiga kekuatan utama yang ada dalam diri seorang melankolis itu dapat diberdayakan supaya bisa menuntun kepada kesuksesan yang lebih besar dalam profesi. Nah, apa saja kekuatannya yang bisa dibuat untuk meningkatkan kesuksesan kita? Yaitu perhatian pada detail. Jadi yang paling detail. Saya salah satu yang ngaku aja, ya, saya ngaku. Saya salah satu orang yang melankolis dan detail karena teman-teman di tempat kerja saya dulu itu bilang kalau Pak Sanusi kalau dalam satu halaman itu nggak ada satu
kata, ngerasa huruf pun pasti bisa tahu. Jadi karena itu banyak sekali teman yang minta saya untuk mengaudit materi dalam hal ini, dalam hal bahasa ya, dalam hal bahasa, untuk mengaudit karena mungkin ada salah ketik dan jadi perhatian pada detailnya, dan ya selalu melakukan sesuatu itu dengan penuh rencana ya. Jadi semuanya itu misalnya kalau ada suatu kegiatan, nah orang melankolis itu paling senang membuat perencanaan untuk kegiatan itu. Misalnya dengan rundown-nya atau struktur PIC-nya siapa dan gimana flow-nya dan lain sebagainya. Jadi senang sekali bikin flowchart. Perencanaan strategis itu bisa dikembangkan dan untuk tujuan jangka panjang. Karena untuk jangka panjang itu perlu juga kreativitas ya. Kreativitas untuk bisa berpikir jauh melebihi orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Tadi disebutkan sebagai pemecah masalah yang analitis. Kalau seorang pragmatis itu menjadi mediator untuk konflik. Nah, seorang melankolis ini tepat sekali untuk menjadi pemecah masalah yang sangat sulit dan sangat complicated, rumit ya. Jadi tingkatkanlah kelebihan ini untuk supaya kita lebih berhasil lagi dalam profesi kita. Ya, itu sebagai penutup. Jadi manfaatkan kekuatan Anda untuk meraih kesuksesan dan ingatlah bahwa keragaman kepribadian adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ada yang mau bertanya? Apakah seseorang itu merupakan campuran dari keempat kepribadian itu? Mohon pencerahannya, Pak. Silakan, Pak Sanusi. Jadi setiap orang itu yang tadi saya sebutkan bahwa ini tuh dominannya seorang itu sanguin. Bisa aja seorang sanguin, kemudian ada koleris, seorang melankolis, mungkin juga ada kolerisnya. Jadi ada campuran, ini ada 12 kombinasi. Mungkin nggak satu orang punya empat-empatnya? Mungkin saja, tapi jarang sekali. Koleris dengan flegmatis adalah dua kepribadian yang saling bertentangan. Sanguinis dan melankolis juga kepribadian yang sangat bertentangan. Kalau sanguin kan ceria, ramai dan sebagainya, sedangkan kalau melankolis itu pendiam, tidak banyak ngomong dan menyendiri. Si sanguin senang gaul sebanyak-banyaknya dengan orang. Kalau melankolis itu ya maunya sendiri, lebih nyaman. Tapi kemungkinan juga ada empat, cuma biasanya paling banyak tiga. Nah, nanti porsi yang satunya itu sangat minim. Mayoritas sih dua. Tiga ada, tapi tidak dominannya itu sangat minim. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ya, gimana Pak Sulis? Terima kasih banyak, Pak. Mungkin dari Pak Sulis ada sedikit tanggapan. Justru saya ingin tahu lebih jauh. Jadi karena kalau saya mencoba berefleksi ke diri saya sendiri, kok saya nggak ada yang ekstrim dari empat itu. Kemungkinan campuran. Jadi dengan penjelasan Pak Sanusi ini jadi tercerahkan gitu. Oh, ternyata kemungkinan saya campuran, bukan salah satu dari empat ini yang dominan sekali. Gitu, Pak. Jadi terima kasih sekali atas penjelasannya, Pak. Sama-sama Pak Sulis, terima kasih atas kehadirannya juga. Jadi nggak ada orang yang cuma punya satu aja tuh, nggak ada. Minimal dua, mayoritas sih dua. Bahkan mungkin empat-empatnya juga ada ya Pak, cuman persentasenya beda-beda gitu ya Pak ya. Ya, dan itu saya kira jarang sekali. Kenapa saya bilang jarang sekali? Karena kepribadian kita itu bisa berubah tergantung situasi. Kalau misalnya gini, seorang flegmatis tidak sedisiplin seorang koleris, tapi karena pekerjaan dituntut untuk disiplin, maka flegmatis itu akan menjadi disiplin. Sedangkan secara alami seorang pragmatis itu tidak sedisiplin koleris. Setuju. Kalau menurut saya ya, Pak Riko adalah seorang flegmatis. Gimana nih Pak Riko komennya? Silakan. Setuju, saya flegmatis sehingga prokrastinasi saya tinggi. Saya setuju sekali juga karena saya juga seorang pragmatis, Pak Riko. Ya, kalau saya lihat Pak Riko itu pragmatis dan melankolis. Setuju ya? Ya, betul. Karena Pak Riko itu sangat kreatif. Seorang melankolis kan kreatif. Pak Riko itu sangat kreatif dan juga sangat sabar. Enggak juga, Pak. Tergantung situasi ya. Iya, tergantung Ya, situasinya. tapi pada dasarnya itu sabar Ya. dan baik hati ya. Ya. Makasih Pak Sanusi. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, apakah Pak Sanusi ada closing statement? The most important investment you can make is in yourself. Unleash your personality strength. They are the dividends that elevate your professional
sukses. Warren Buffett sendiri mengatakan bahwa kekuatan kepribadian kita merupakan investasi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesuksesan dalam profesi. Oke, terima kasih telah bersama-sama belajar dan juga atas partisipasi aktif Anda semua, teman-teman semua yang sudah hadir, dan semoga apa yang saya sharingkan itu membuat kita semua terus meraih kesuksesan dalam profesi kita. Terima kasih semuanya.